orang mendengar adzan itu biasa. Tetapi kalau adzan yang ada as-sholatu khairum minan naumnya, orang yang mendengar adzan kok ada as-sholatu khairun minan naumnya 2 kali, itu baru luar biasa. Jadi kamu ini semua adalah orang-orang anak-anak, masih belum orang lahir, masih anak-anak yang luar biasa, karena sudah mendengar adzan yang ada as-sholatu khairun minan naumnya. Itu saja yang penting. Karena orang-orang yang mendengar adzan ada as-sholatu khairun minan naumnya itu akan diberi 17 keutamaan. Luar biasa lagi, 17 keutamaan. Sebagaimana dalam Al-Quran diistimewakan juga waktu yang ada sholatu khairun minan naumnya itu was-subhi idza tanaffas. Itu istimewa, waktu subuh ini istimewa. Yang menemukan as-sholatu khairun minan naum istimewa, diberi 17 fadilah, istimewaan. 1, nanti tidak saya sebutkan semuanya dan tidak saya sebutkan Arabnya, Indonesianya saja. Disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi muslim hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat subuh sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra, "Adalah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pada sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri disaksikan oleh malaikat." Artinya apa? Insya Allah langsung dilaporkan si A, si B, si C tadi mendengar as-sholatu khairum minan naum, bangkit langsung ke masjid, disaksikan. Ya Allah catat kemudian di dalam kitabnya Allah sebagai kebaikan yang diperoleh di pagi hari. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga, di mana surga itu menjadi harapan kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salah satunya adalah menyaksikan as-sholatu khairum minan naum, bergegas ke masjid sholat subuh. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, 2 kali dingin, subuh dan asar, maksudnya bardain itu, maka dia akan masuk surga. Nanti dibuka kitabnya Sahih Bukhari nomor 574, dan ada juga di Sahih Muslim nomor 635. Man sholal bardain dakhalal jannah. Itu aja pendek sekali hadisnya, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka, halang-halangi, jangan dibolehkan masuk neraka orang ini. Kenapa? Menyaksikan as-sholatu khairum minan naum. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari itu mulai tadi as-sholatu khairum minan naum, dan ini nanti sampai sore
berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Orang yang menjalankan salat subuh mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Ya, coba agak ditelateni sedikit, agak ditasawufi sedikit. Bangun lengkap dengan doa-doanya, ke kamar mandi lengkap dengan doa-doanya, keluar kamar mandi lengkap dengan doanya, berangkat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. 3 kali bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Baru keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sepeda motornya, sepeda hotelnya, mobilnya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallahi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min al-amal ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana wa aqi 'anna budah. Allahumma anta sahibu safar wa khalifatul ahli. Allahumma na'udzubika min wa'thi safar wa ka'batil manzur wa su'il munqalab fil ahli wal mali wal walad. Insyaallah kembali dan sampai seharian itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ini pondok ya enggak sepeda motor, ya tidak bermobil, jalan kaki loh Ustaz. Ya nanti kembali ke masyarakat sana. Ya kan? Di rumah dan disiapin. Motornya ada, mobilnya ada. Insyaallah. Jadi begitu. Dilengkapi baru sampai di masjid, dilengkapi juga dengan bacaan-bacaan akan masuk masjid, doa sesudah adzan dan seterusnya. Nomor 6, pahala seperti sholat semalaman suntuk. Orang yang mendengar as-salatu khairum minan naum, bergegas ke masjid sholat, diberi pahala sebagaimana pahala sholat semalaman suntuk. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Al-Hadis riwayat Muslim nomor 656. Ini sudah saya cek dalam kitab-kitabnya itu, ya Allah, luar biasa. Semalam saya ini sholat tarwah, diminta untuk imam sholat isya dan tarwah itu 4 ditambah 8 ditambah 3 11 tambah 15 rakaat. Saya pamit, Ustaz, pengasuhan suara saya ini pendek-pendek, sudah gitu kitanya rusak kayak begini. Saya takut nanti makmumnya sekian banyak ini tidak khusyuk mendengarkan saya jadi imam. Maka saya pamit mencarikan ganti yang bagus. Alhamdulillah Ustaz kita, anak kita sudah bagus sekali, suaranya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Kalau kata Pak Sahal dulu, kikrek, makhraj, kikrek, tajwid, sudah bagus sekali. Apalagi ada lagunya, apalagi nikmat sekali. Tidak terasa atau sudah witir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah kalau ceramahnya gimana Ustaz? Ceramah subuh insya Allah saya sendiri. Saya tidak takut ini khusyuk atau tidak khusyuk atau ngantuk ya. Jadi kalau soal ini, karena nafas saya tinggal pendek-pendek, sudah satu ayat itu tidak bisa habis. Dan selalu dem-dem gitu. Nanti kalau sholat gimana itu? Kamu kan menjadi terganggu. Udahlah kalau sholat subuh, kemudian ceramahnya insya Allah saya sendiri. Yang ke-6, ke-7, ke-6 atau ke-7? Ya, ke-6 dulu. Bercahaya di hari kiamat. Masya Allah. Bercahaya di hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi
berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, maksudnya isya dan subuh menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Sudah jalannya menuju surga, sudah terang, ditambah terang lagi oleh malaikat. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang berkebaikan melebihi dunia beserta isinya. Sulit sekali ini menerjemahkan sholat subuh 2 rakaat, apalagi ada qobliyahnya juga 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan akhirat. Apa dunia itu? Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, dunia nisa, wal banin wal qanatiril muqantarah wa al khailil musawwamah wa al-dhahab wal fiddah wal hars. Masyaallah, lebih baik daripada itu semua. Jadi seperti apa yang bagusnya lagi? Sangat baik dibandingkan dengan dunia yang nyata yang kelihatan ini. Yang ke-8, melepaskan 3 ikatan setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan salat, lepaslah ikatan yang terakhir. Begitu hadis ini mengatakan. 9, terhindar dari kencing setan. Masya Allah, saya membaca itu adanya ketawa. Dari manakah rokok itu berasal? Rokok berasal dari kencing setan, Ustaz. Ya Allah, soal tanya jawab di YouTube itu kadang-kadang jawabannya belum aku tidak makna, tapi ya itulah bagaimana cara meninggalkan, begitu, dengan bahasa yang halus. Rokok dibuat dari kencing setan. Nah ini setan kencing. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh khususnya. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Coba kamu kalau merasa dikencingi itu gimana? Bukan telinga aja kena kencing, ya kamu jingkat-jingkat apalagi telinga. Ya maksudnya ditutupi lah gitu dengan sesuatu yang jahat sekali. Mengapa mengencingi? Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Itu menghindari kencing setan di telinga kita. 10. Waktu terkabulnya doa. Pada sewaktu itu adalah tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Syarah Sahih Muslim jilid 6 halaman 36. 11. Waktu pembagian rezeki. Subuh itu waktu pembagian rezeki. Seusai sholat subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis Tabrani. Mumpung masih pagi belum panas,
kerja untuk cari rezeki masih kuat, segera kembali ke rumah berteduh, beristirahat ketika matahari mulai panas, dan kembali ke tempat kerja lagi ketika dunia sudah dingin lagi. Tadi setelah asar sudah dingin. Maka dia mengartikan berbeda. Bekerjalah di saat dingin, tidurlah yang nyenyak, makanlah yang enak. Oh, bekerja di saat dingin itu ya mungkin benar di bawah atap kalau gitu kerjanya. Kemudian makanlah yang enak. Oh, kalau gitu saya punya kambing, punya ayam, ini saya sembelih, saya ambil dagingnya untuk lauk sampai habis akhirnya. Dan tidurlah yang nyenyak. Oh, kalau gitu berarti ya tidur di kasur yang bagus, gedungnya, kamarnya ber-AC dan seterusnya. Maka orang-orang yang menafsirkan enak ini dengan seperti ini, kerja yang enak dengan seperti ini, tidur nyenyak seperti ini, makan yang enak ini, akhirnya menjadi miskin. Padahal maksudnya adalah kerja sebelum panas itu artinya waktunya subuh pagi-pagi, sore juga demikian dan dingin. Makan yang enak, tunggu lapar dulu, sama dan puasa setelah itu berbuka itu enak apa saja. Tidur yang nyenyak, tunggu sampai mengantuk, di mana saja kamu tidur menyenyak, akhirnya menjadi kaya. Kambingnya, ayamnya utuh, beranak sehingga bisa kaya. Dengan tidur nyenyak, makan enak, kerja di tempat yang teduh. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Dalam Al-Quran surat Rum ayat 17, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Surat Ar-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapat keselamatan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkannya dari pemakmur masjid. Menghindarkan bala dari para pemakmur masjid. Man makmur masjid. Dalam surat At-Taubah itu, maka nalil musyrikin ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Terusnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika hum bla 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 bla. Itulah pemakmur masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muttaqun. Surat At-Taubah. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini, terutama yang tadi mendengar as-salatu khairun minan naum, maka kemudian masjid menjadi ramai, insyaallah kepada mereka diberi keselamatan. 14, diampuni dosa-dosanya. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Al-hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. 100 kali, kalau punya waktunya dikit-dikit ya seperti tadi itu 33 kali, nanti zuhur 33, asar 33, maghrib 33, isya 33. Insyaallah sudah lebih daripada 100 kali. Terhindar dari munafik. 15. Batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Al-hadis riwayat Imam Malik. 16. Dapat melihat Allah. Dalam hadis disebutkan
kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, melihat Allah dengan ayat-ayat banyak sekali. Tadi juga sudah diawali dengan surat Al-Kahfi tadi. Nanti di akhir surat itu teman yuridu liqa Allahi falyamal amalan salih. Bertemu benaran. Nomor 17. Mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Kalian sudah tahu itu pahalanya haji dan umrah. Seandainya belum juga sempat ke sana, sholat subuh berjamaah. Disabdakan dalam hadis, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Al-hadis riwayat Tirmidzi oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah nomor 971. 17.